Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim dalam online experience kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sudah setia menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan kami bisa menjadi berkat untuk kita semua. Teman-teman, online experience kita kali ini akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois tentang berani melakukan kehendak Allah. Dan maka dari itu, tetap stay di channel YouTube Gracia Community Prokerto. Sebelum firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois, kita akan menyaksikan Ruth dan Yosi beserta dengan GCC Band Prokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Setelah firman Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara semuanya bisa menyiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah setia memberikan persembahan selama ini. Kiranya Tuhan akan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar berikut. Teman-teman, mari kita terus dukung upaya pemerintah dengan cara mencuci tangan dengan sabun, berpergian menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Peran kita sangat penting ya teman-teman, kita tidak boleh panik, tapi kita juga tidak boleh meremehkan. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Saya Kim, selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus
Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua hari ini? Saya senang sekali karena dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya walaupun lewat online. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Ibadah kita hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan lebih dahulu saat ini. Jika tidak tersedia hosti dan anggur, bisa diganti dengan kue dan teh manis. Pandemik ini belum menyingkir tuntas. Karena itu, jangan menjadi lemah dan putus asa. Tetapi biarlah kita mau menjaga hati kita dengan baik, agar semua memiliki kehidupan yang sehat, bijaksana, dan dapat menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menggunakan sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selalu jaga kesehatan, jangan sampai tertular, dan jaga keluarga kita masing-masing. Berdoa setiap hari agar Tuhan benar-benar memulihkan kota, daerah, negara, bahkan seluruh dunia ini dengan menyingkirkan pandemik ini, agar kita semua bisa melakukan tugas pekerjaan dengan baik. Berdoa setiap hari agar Tuhan benar-benar memulihkan kota, daerah, negara, bahkan seluruh dunia ini dengan menyingkirkan pandemi ini, agar kita semua bisa melakukan tugas pekerjaan dengan baik. Anak-anak bisa kembali menempuh pelajaran di sekolah dengan baik. Kita juga bisa beribadah kembali kepada Tuhan dengan baik, seperti waktu-waktu yang lalu. Teruslah bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan, kebaikan, dan penyertaan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Terima kasih untuk semua tim yang terus-menerus berjerih lelah setiap minggu untuk melakukan tugas pelayanan, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memakai dan memberkati kalian semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati keluarga, usaha pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Minggu lalu, GCC Purwokerto, juga GCC Jakarta dan STT Soteria telah menjadi berkat bagi korban banjir di daerah Sidarja. Kami telah mengirimkan beras, mie instan, minyak putih, snack untuk anak-anak, hand sanitizer, juga masker. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara, salah satu pertanyaan yang selalu dipikirkan banyak orang adalah, bagaimana aku tahu dan bisa melakukan kehendak Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan merupakan pergumulan setiap orang. Bukan hanya anak muda yang mengalami pergumulan itu, tetapi orang yang sudah dewasa pun bisa mengalami hal itu. Melakukan kehendak Tuhan berarti hidup dalam rencana Tuhan. Kita mengerjakan apa yang jadi maunya Tuhan. Kapan kita bisa mengetahui maunya Tuhan? Kalau setiap hari membiasakan diri membaca firman Tuhan, kita akan tahu dan mengerti maunya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan berarti merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah artinya mengenal kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup dalam terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada perbuatan gelap dalam hidupnya, memiliki tindakan yang nyata dan benar. Orang yang hidup dalam terang seharusnya tidak melakukan kejahatan, karena orang yang melakukan kejahatan pasti
hidupnya dalam kegelapan. Orang yang melakukan kehendak Allah memperoleh hidup dan otoritas atas hidup. Itu baik semasa di dunia maupun di kekekalan nanti menjadi seperti Kristus. Dan orang yang melakukan kehendak Allah akan menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Mungkin ada di antara kita pengikut Yesus yang tidak sepakat bahwa Tuhan itu baik, benar, dan kasih. Implikasi dari keyakinan itu ialah kehendak Allah itu pasti senafas dengan itu, baik, berkenan, dan sempurna. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara-saudara, mengenal kualitas kehendak Allah yang luhur itu saja tidaklah cukup. Yang lebih menentukan adalah melakukannya, menyesuaikan hidup kita dengan kemauan Allah. Kita seringkali kurang konsekuen. Di satu pihak kita tahu kehendak Allah itu luhur, tetapi di pihak lain melakukannya sebatas selera kita sendiri. Kalau hal itu sejalan dengan keinginan kita, akan kita lakukan dengan baik. Jika tidak, akan kita tinggalkan atau lain kali saja kita lakukan. Tidak heran bila hidup dan perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan masih serba kedodoran. Mengapa enggan menerapkan kehendak Allah? Karena tidak berani menantang risiko. Memang melaksanakan kehendak Allah menuntut keberanian. Interes pribadi harus dikorbankan. Aspirasi diri sendiri harus dikesampingkan. Perlawanan dari pihak-pihak yang tak mengerti maksud Allah harus dihadapi. Semuanya itu sering membuat kita jera ketika kehendak Allah harus dilaksanakan. Segalanya harus berani diterobos jika kehendak Allah mau terwujud dan membawa dampak yang nyata atas hidup kita. Kita tidak bisa menghindar dari melakukan kehendak Allah, karena itu merupakan harga yang harus dibayar oleh siapapun yang ingin diterima di dalam kerajaan surga. Dan tidak ada cara lain untuk mengerti kehendak Tuhan selain setiap hari kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah pentingnya setiap kita memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Karena dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Kita harus memiliki prinsip hidup yang benar selagi kita masih hidup di dunia ini, sehingga hidup kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita akan melihat contoh kehidupan Imam Yoyada, seorang imam besar yang berani melakukan kehendak Allah apapun resikonya. Kisahnya dapat dibaca dalam 2 Raja-Raja pasal 11-12 dan 2 Tawarikh pasal 23 dan 24. Arti nama Yoyada. Yoyada mempunyai arti nama Yehova, Allah mengetahui. Ia seorang imam terkemuka yang hidup antara tahun 800 sampai 700-an sebelum Masehi. Nama Yoyada melambangkan kemandirian dan kebebasan. Orang yang berani dan tidak takut mengambil resiko. Apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada? Peranan Yoyada ini sangat menonjol. Ia adalah seorang imam yang bersih, tulus, tulen, dan jauh dari sifat serakah. Menemukan seorang imam seperti Yoyada
tidaklah mudah. Ia juga menjadi mentor bagi Raja Yoas, karena ketika Yoas dinobatkan jadi raja, usianya baru 7 tahun. Apa yang bisa dikerjakan oleh seorang bocah berumur 7 tahun? Mana mungkin dia bisa memerintah sebagai raja? Tidak mungkin Yoas menjadi raja yang baik jika tidak ada orang yang berada di balik layar. Memang, seorang mentor atau pembimbing tidak selamanya ada dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan seorang mentor yang baik, itu merupakan anugerah yang patut disyukuri. Dalam mencari seorang mentor, berhati-hatilah dalam menentukan pilihan, karena mentor yang baik seperti pengemudi yang baik bagi hidup kita. Terjadi makar di kerajaan Yehuda sepeninggal Raja Asia yang dibunuh oleh Yehuda tahun 841 sebelum Masehi. Ibu Ahasia yakni Atalia merebut kekuasaan dengan membunuhi keturunan Ahasia lainnya yang berhak mewarisi tahta. Atalia memerintah Yehuda tahun 841 sampai 835 sebelum Masehi. Dengan demikian, ia mencoba memotong kekuasaan dinasti Daud dari tahta Israel yang telah dijanjikan Allah dengan sumpah. 2 Samuel 7 ayat 16. Inilah yang tidak dapat diterima oleh Yoyada. Peranan Yoyada dalam percaturan politik amat menonjol. Ia menggagalkan rencana Atalia untuk membunuh semua keturunan raja. Yoyada dan istrinya Yoseba menyembunyikan Yoas, anak Ahasia, selama 6 tahun di kawasan Bait Suci. Dan dalam suatu kudeta, ia memunculkan Yoas sebagai raja yang sah atas Yehuda. Lalu dibuatlah perjanjian untuk melindungi Yoas dan perjanjian lain untuk mengumumkan Yoas sebagai raja. Selama raja di bawah umur, Yoyada memerintah atas nama raja. Akan menjadi dorongan yang kuat untuk berbuat apa yang dikehendaki Allah jika kita menyadari bahwa Allah mengetahui segala tindak tanduk dan ulah kita. Kita tak akan berbuat sesuka hati sendiri kalau kita sadar bahwa Allah melihat dan mengetahui apa saja yang kita lakukan, karena tiada yang tersembunyi baginya. Yang kedua, sifat-sifat Imam Yoyada. Sifat Imam Yoyada yang pertama adalah berani. 2 Tawarikh 22 ayat 11-12 mengatakan, ketika Yosabat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahasia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Ketika Atalia membantai keturunan Raja Ahasia, Yosabat istri Yoyada yang masih bersaudara dengan Ahasia berhasil membawa lari salah satu putra Ahasia, Yoas, dan menyembunyikannya di rumah Allah yang dikepalai oleh Yoyada selama 6 tahun. Yoyada paham dengan apa yang tengah terjadi dalam kerajaan Yehuda. Atalia, nenek dari Yoas, tidak berhak sama sekali atas pemerintahan yang ada. Yoyada menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang benar, yakni melantik Yoas menjadi raja atas Yehuda. Tentunya hal itu bukan tanpa resiko, mengingat Atalia adalah orang yang bengis. Yoyada menghadapi resiko dicopot
dari jabatannya sebagai imam hingga risiko kehilangan nyawanya dan seluruh anggota keluarganya. Lalu pada tahun ke-7, Yoyada bertindak memproklamasikan Yoas sebagai raja. Sekalipun Atalia masih berkuasa, Yoyada punya keberanian baik dalam menyembunyikan Yoas, lebih-lebih dalam merayakannya sebagai raja. Pengikut Yesus harus punya keberanian yang suci dalam hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Kapan terakhir kali kita melakukan hal yang benar, yang membutuhkan keberanian besar saat melakukannya dengan resiko yang kita sadari akan berdampak besar bagi diri kita sendiri? Dalam hidup, seringkali Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi-situasi tertentu di mana keberanian untuk bertindak benar sangat dibutuhkan. Dinamika kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada waktu semuanya berjalan lancar, kita tidak pernah akan menemukan kesulitan untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar. Namun, apabila sesuatu kemudian terjadi dan kita dihadapkan pada kondisi dan situasi yang sulit, itulah saatnya ketangguhan iman dan keberanian kita diuji. Kita mau meneladani Imam Yoyada, berani bertindak benar, apalagi bila kita yakin apa yang kita lakukan adalah benar. Tuhan pasti menyertai kita. Yang kedua, menghargai kerjasama. 2 Tawari pasal 23 ayat 6, 9, dan 10. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Ia mengajak para kepala pasukan 100, orang-orang Lewi dan kepala-kepala keluarga Israel untuk bekerja sama dalam rencananya untuk menobatkan Yoas menjadi raja. Itulah kebijaksanaannya. Ia tidak menganggap dirinya sendiri mampu. Ia perlu bahu-membahu dengan orang lain. Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini memiliki arti bahwa segala sesuatu akan lebih mudah dikerjakan apabila dilakukan bersama-sama. Suatu pelayanan membutuhkan kerjasama. Tak ada pelayanan yang berhasil jika tidak mengedepankan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain yang bisa menyemangati atau mendorong untuk tidak menyerah dan maju terus. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Sejak awal manusia diciptakan, Tuhan mengingatkan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sejak awal, manusia bukan dirancang untuk menjadi individualis yang egois, yang berjalan sendirian, tetapi dibentuk menjadi makhluk sosial yang terhubung satu sama lain. Secara alamiah, faktanya manusia adalah makhluk yang lemah dan terbatas. Kelemahan dan keterbatasan itu cepat atau lambat bisa membuat kita patah semangat, frustasi, dan kemudian menyerah. Mengingat kemampuan dan daya tahan manusia yang terbatas inilah kita membutuhkan kerjasama. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong, saling support dalam kasih dan dalam melakukan pekerjaan baik adalah kehendak Allah. Kita hidup bekerja bersama-sama dengan orang-orang lain. Karena dengan demikian, ego kita akan ditangani Tuhan, sehingga tidak beraja di hati, tekebur dan menang sendiri. Pribadi kita diasah lebih tajam oleh sesama kita. Yang ketiga, mengenal kehendak Allah, pasal 23 ayat 3. Lalu seluruh jemaat itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud." Ia tahu Tuhan telah menjanjikan tahta kekal kepada Daud dan keturunannya dalam Mazmur 89 ayat 4-5. Tetapi Atalia mencoba membatalkannya. Yoyada ingin mengembalikan tahta Yehuda kepada keturunan Daud, karena itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menghindar dari melakukan kehendak Tuhan. Setiap pengikut Yesus harus hidup melakukan kehendak Tuhan, karena itu adalah harga yang harus dibayar. Matius 7 ayat 21 mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Seorang pendaki Gunung Kawakan sedang membagikan pengalamannya kepada sekelompok pendaki pemula yang mempersiapkan pendakian pertama mereka. Orang itu telah menaklukkan puncak-puncak gunung yang paling ganas, sehingga ia dipercaya untuk memberikan nasihat. "Ingatlah," katanya, "tujuan pendakian adalah menikmati kegembiraan dan sukacita karena dapat mencapai puncak. Setiap langkah membawa kalian mendekati tujuan. Jika tujuan kalian hanya untuk menghindari kematian, pendakian kalian tidak akan maksimal." Nasihat itu juga berlaku dalam pengalaman hidup para pengikut Yesus. Panggilan Yesus kepada kita untuk menjalani hidup sebagai pengikut Yesus bukan semata-mata untuk menghindari neraka. Tujuan kita bukanlah hidup dengan sedikit sukacita dan kepuasan, melainkan hidup yang penuh sukacita. Tujuan kita mengikut Yesus bukan hanya untuk menghindari siksaan kekal. Jika itu motivasi utama kita, kita akan kehilangan keajaiban, sukacita, dan kemenangan setelah mendaki sekian tinggi bersama Yesus. Saat kita berjalan dengan iman, maka setiap hari kita akan memandang kehidupan Kristiani sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk satu langkah lagi menuju puncak kemenangan. Jangan hidup secara minimal, hiduplah semaksimal mungkin. Dakilah gunung kehidupan dengan penuh percaya diri. Kita akan mendapatkan akhir hidup yang baik jika kita hidup melakukan kehendak Allah. Dan orang yang terus hidup melakukan kehendak Tuhan tidak akan pernah takut dengan apapun yang terjadi, sekalipun banyak persoalan, tantangan, dan masalah yang dihadapi. Tetap memiliki prinsip hidup yang benar, yaitu selagi masih hidup di dunia, kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Jelas, Yoyada punya obsesi agar segala sesuatu berjalan menurut kehendak Tuhan. Karena itulah yang paling baik. Marilah kita belajar melakukan segala sesuatu selaras dengan kehendak Tuhan. Yang keluar dari kehendak Tuhan, luruskan. Yang keempat,
menjaga kekudusan. Hakim-Hakim 23 ayat 6 dan 19. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Yoyada berpesan agar tidak seorang pun memasuki rumah Allah kecuali imam dan orang Lewi yang bertugas, karena golongan inilah yang dianggap kudus. Kekudusan merupakan pembedaan antara mereka yang adalah umat Allah dengan mereka yang bukan umatnya. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan menjaga kekudusan hidup, kita akan memiliki kehidupan yang berbeda. Menjaga kekudusan hidup tidak pernah mudah. Zaman dahulu, masalah kekudusan sudah menjadi hal yang sulit, apalagi saat ini, di mana ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan begitu mudah. Kalau dahulu orang harus membayar mahal untuk memperolehnya, sekarang semua yang tidak kudus tersedia dengan mudah dan gratis. Dan menjaga kekudusan dianggap hal yang kuno. Orang tidak kagum dengan orang yang mempertahankan kekudusan, malah menertawakan dan menganggap suatu kebodohan dan kurang gaul. Bila kita ingin melihat kuasa Tuhan yang ajaib, kunci utamanya adalah menjaga hidup dalam kekudusan. Sesuatu yang tidak kudus tidak akan bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Menjaga kekudusan mutlak menjadi bagian hidup orang percaya. Itu adalah panggilan utama hidup. Hanya orang yang hidup dalam anugerah Allah yang limpah diberi kemampuan untuk menyadari anugerah Tuhan dan menjaga kekudusan hidup di mana Tuhan menghadirkan kita. Itulah peraturan Tuhan. Peraturan Tuhan bagi pengikut Yesus sederhana saja. Hiduplah kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Itulah kehendak Allah. Bagian yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh Yoyada dapat dibaca dalam 2 Tawarikh pasal 23 ayat 11 sampai 21. Bagaimana sifatnya, begitu pula tindakannya. Yoyada punya sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, ia bertindak sesuai dengan apa yang benar menurut kemauan Tuhan. Membekali raja dengan hukum Allah. Pasal 23 ayat 11 mengatakan memberikan hukum Allah kepadanya. Pada saat ia melantik Raja Yoas, tak lupa ia memberikan hukum Allah, Taurat, kepadanya. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi musafir yang akan menuntun jalan hidup kita pada kebenaran dan kebahagiaan. Bekali keluarga, anak-anak, orang-orang yang kita cintai dengan firman Allah. Itu akan menjadi kebaikan dan keuntungan bagi hidup mereka. Karena kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang di bumi ini. Banyak hal yang bisa terjadi dalam perjalanan tersebut. Bekali keluarga dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan tuntunan hidup kita. Kemanapun kita pergi, bila firman Tuhan ada dalam hidup kita,
maka kita akan dijauhkan dari kejahatan. Tegas terhadap kejahatan, ayat 14-15. Ia memerintahkan Atalia dibunuh, selain melakukan makar, juga menerobos masuk bait Allah. Negeri jadi aman setelah Atalia mati. Jika mau hidup damai, jangan berkompromi dengan dosa dan kejahatan. Selama kita masih berkompromi dengan dosa dan enggan meninggalkan segala kefasikan, itu tandanya kita belum mengasihi Tuhan. Ketidakberanian dan ketidaktegasan terhadap dosa seringkali menjadi penyebab utama kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Sebagai pengikut Yesus, anak-anak terang, kita harus bersikap tegas terhadap pilihan-pilihan yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam dosa. Memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap segala bentuk kejahatan, walaupun terkadang kita harus berhadapan dengan risiko yang tidak mudah. Karena dunia ini semakin terbiasa dengan kepalsuan. Kejahatan dibungkus dengan kesopanan. Keramahan menjadi alat penipuan. Pemberian ternyata menjadi alat jebakan. Orang yang mengasihi Tuhan berarti menurut perintah Tuhan, dan orang yang taat pada perintah Tuhan akan mampu bersikap tegas terhadap dosa. Tidak kompromi dengan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan selama kita masih berkompromi dengan dosa dan enggan meninggalkan segala kefasikan, itu tandanya kita belum mengasihi Tuhan. Mengikat rakyat menjadi umat Tuhan, ayat 16 dan 17. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Yoyada mengikat perjanjian yang menyatakan bahwa ia dan raja dan rakyat adalah umat Tuhan. Yoyada tidak menarik rakyat kepada dirinya, melainkan kepada Tuhan. Ia benar-benar menjadi orang yang membawa orang lain kepada Tuhan. Dan sebagai bukti, rakyat mau sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan, rumah, mezbah, patung-patung Baal dihancurkan, serta imamnya Matan dibunuh. Kalau kita menjadi umat Tuhan, kasih dan sesembahan kita hanyalah Tuhan saja. Fokus kita hanya kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Mengatur pekerjaan dalam rumah Tuhan dan mendukung pekerjaan rumah Tuhan. 2 Tawarikh pasal 23 ayat 18, 19 dan 24 ayat 1-14. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan seperti tertulis di dalam kitab Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Yoyada ingin agar pelayanan di dalam bait Tuhan berjalan lancar dan tertib. Maka imam-imam dan orang-orang Lewi digerakkan dan diatur tugasnya masing-masing. Perlu banyak orang ikut serta melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi harus dengan tertib dan teratur, tidak boleh seenaknya sendiri. Yoyada membimbing dan mengajar Raja Yoas, sehingga selama hidup Yoyada, Raja Yoas hidup dengan benar. Dan ketika Yoas berprakasa untuk memperbaiki rumah Tuhan yang rusak, Yoyada mendukung sepenuhnya sehingga berhasil dengan baik. Sepanjang hidup Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Dukung, supportlah pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, agar banyak orang dapat menyerahkan diri kepada Tuhan.
Yang keempat, akhir hayat Yoyada. Dapat dibaca dalam 2 Tawarikh 24 ayat 15 sampai 18. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Lalu matilah ia, 130 tahun umurnya ketika ia mati. Yoyada wafat pada usia 130 tahun. Ia dikuburkan di makam raja-raja. Yoyada mati dalam kehormatan. Mengapa? Karena pelayanannya yang baik kepada Allah, rumah Tuhan dan Israel. Hidupnya telah ia jalani dalam kehendak Tuhan, maka akhir hidupnya bermutu. Panjang umur sekaligus punya kualitas unggul. Itulah yang ideal. Sepeninggal Yoyada, Raja Yoas dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang jahat sehingga ia jadi tersesat dengan segala akibatnya. Ada Yoyada dan tiada Yoyada sangat berbeda. Ini menunjukkan bahwa hidup Yoyada sungguh-sungguh punya arti dan memberikan warna tersendiri. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin menjadi orang yang melakukan kehendak Allah, agar kami dapat menjadi bagian keluarga kerajaan surga. Jadikan kami sebagai Yoyada-Yoyada semasa kami hidup, yang memiliki sifat berani melakukan kebenaran, menyukai dan menghargai kerjasama, mengenal kehendak Tuhan dengan benar, terus menjaga kekudusan hidup, dan memiliki ketegasan terhadap kejahatan. Karena kami terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kami tidak ingin mencari kemuliaan untuk diri kami sendiri, tetapi semua kami kembalikan hanya pada kebesaran Tuhan saja. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami dalam persekutuan ini. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat terus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan melalui kehidupan ini. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Berikan terus anugerah-Mu Tuhan bagi Bapak Presiden Jokowi untuk dapat mengatur negara ini dengan baik, dengan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Berikan kedamaian, ketentraman bagi negara dan bangsa kami. Dijauhkan dari segala rencana-rencana yang jahat. Tuhan terus menyertai
negara dan bangsa kami ini. Kami berdoa juga untuk virus corona yang hari-hari ini bertambah ganas. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Jauhkan virus corona ini dari kehidupan kami masing-masing. Lindungi dan pelihara kami dengan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat. Perjuangan hidup, usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati saudara semuanya.